Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahrul maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Wa fi riwayatin man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fi riwayatin man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan setelah kita tadi menjalankan ibadah zuhur, salat zuhur berjamaah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas kehambaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa dicurahkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, lahir batinnya, dicukupkan rizkinya, dimudahkan rizkinya untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang sudah berkeluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh solehah. Yang belum berkeluarga mudah-mudahan mendapatkan pasangan yang soleh solehah. Yang sudah menikah, yang belum punya anak, mudah-mudahan dengan barokahnya majelis ilmi ini diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan anak yang soleh solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada para tabi'in itba tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, terutama nanti di yaumil akhir nanti, kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki hari yang ke-20. Nanti malam kita akan masuk pada fase 10 hari terakhir, yang mudah-mudahan ini mengingatkan kepada kita semuanya akan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru ketika di 10 hari terakhir ini kita justru meningkatkan berbagai amaliyah kita. Jangan sampai kemudian malahan kendur. Memang faktanya di berbagai tempat tarawih kemudian jadi maju ininya, shopnya jadi maju. Karena apa? Ternyata berjamaahnya jadi di mall kan gitu kan. Nah, ini yang kemudian kita harus kembali lagi kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika menjelang 10 hari terakhir ini adalah kesempatan berharga kita untuk naik makom, naik tingkat kualitas kedirian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami mengingatkan kembali kepada kita semuanya, terutama pada diri saya pribadi sebenarnya, bahwa kita ini sejatinya adalah makhluk ruhani yang dikasih tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, bukan makhluk jasmani yang dikasih jiwa, tetapi kita itu sejatinya adalah ruhani, ruh yang kemudian dititipkan badan untuk apa? Mendidik, mentarbiyah ruhani kita untuk bisa, kalau katakan yang Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai kepada tiflul ma'ani, yaitu kelahiran bayi ruhani yang sampai di alam kurbah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah,
ibadah saum ini sejatinya adalah salah satunya adalah untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita ini sejatinya makhluk ruhani. Yaitu apa? Yang tidak makan nasi, yang tidak minum air, yang tidak berhubungan seksual. Yang ini yang kemudian diingatkan kepada kita bahwa saum ini adalah mengingatkan kembali bahwa kita ini sejatinya makhluk ruhani yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikasih tubuh untuk apa? Untuk belajar, untuk menyempurnakan ruhani kita. Makanya para ulama-ulama sufi biasanya membagi 3 kategori. Tapi kadang-kadang disamakan. Yang pertama adalah untuk ruh itu adalah ditarbiyah. Memang ada yang mengatakan di tazkiyah juga, tetapi di tarbiyah, ruh ini adalah tarbiyatur ruh. Yaitu apa? Ruh ini dididik. Karena ruh ini sejatinya suci. Makanya yang harus dilakukan adalah tarbiyatur ruh. Nah, yang qalb, yang hati ini adalah ditasfiyah, dijernihkan, dibeningkan. Makanya istilahnya adalah tasfiyatul qalbi. Nah, yang nafs ini, yang jiwa kita ini yang penuh dengan hawa nafsu, yang penuh dengan kekotoran, yang kemudian kita sebut dengan tazkiyatun nafsi. Meskipun dalam prakteknya kemudian beberapa ulama menyamakan, ada tazkiyatul ruh, tazkiyatul qalbi, dan tazkiyatun nafsi. Padahal para ulama-ulama yang lebih tafsili, yang lebih rinci, sejatinya ada perbedaan-perbedaan. Karena ruh ini sudah suci, makanya kemudian ruh ini kita tarbiyah, kita didik untuk apa? Semakin dewasa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tadi di pembukaan Al-Fakir menyebutkan bahwa Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, yaitu bulan lautan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ini adalah kenyataan karena Rasulullah sendiri menjamin lewat hadisnya yang tadi sudah disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis lain mengatakan man qoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa, saum, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, maka dengan iman dan semata-mata ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Tentu ini kemudian harapan kita semuanya. Harapan kita semuanya dengan apa? Dengan ingin meningkatkan kualitas saum kita. Jangan sampai kemudian kita introspeksi, ya Allah, saya hidup sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tetapi kelas kita, madrasah ruhani kita masih di TK 0 kecil. Sama seperti itu tadi, saum seperti rutinitas biasa-biasa saja. Setiap tahun datang, kemudian kita ngabuburit, kemudian kita berbuka, kemudian kita pagi-pagi kita sahur, terus rutinitas itu. Tanpa kemudian ini dibarengi dengan apa? Meningkatnya kelas kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ingin kita raih sejatinya, bahwa waktu yang kita lewati jangan sampai kemudian kelas kita hanya kelas 1 semata, yaitu apa? Puasa ya puasa, tapi kadzib, berbohong tetap berjalan, namimah, adu domba tetap berjalan, kan gitu kan? Kemudian hal-hal yang sifatnya membatalkan pahala puasa ternyata terus dilakukan. Inilah yang kemudian ingin kita perbaiki dari hari ke hari. Mudah-mudahan nanti kita banyak iktikaf di 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan Lailatul Qadar ketika kita mendapatkan tentu kemudian ada clue dari Rasulullah tentang kapan itu malam Lailatul Qadar. Meskipun secara pasti malam Lailatul Qadar itu hikmahnya kenapa tidak dipastikan, supaya kita tidak malas kan itu kan. Kalau sudah dipastikan tanggal 27 kan itu kan, atau 25, maka kemudian kita pasti ibadahnya pas tanggal yang sudah dipastikan itu tadi. Inilah hikmahnya. Tetapi clue-nya memang adalah 10 hari terakhir yang ganjil. Ada satu hadis tanggal 27 gitu kan, yang memungkinkan itu. Tetapi pada hakikatnya tidak ada yang pasti. Hikmahnya apa? Supaya kita tiap malam 10 hari terakhir ini kita terus bermujahadah, kita terus kemudian beriktikaf, tilawatil Qur'annya diperbanyak, kan itu kan, sedekahnya diperbanyak. Mudah-mudahan ini kemudian akan menghantarkan kita kepada pencapaian
yaitu apa? Lailatul Qadar, yaitu apa? Malam yang lebih dari kualitasnya lebih dari 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Kata Syekh Halim Mahmud, ini dikatakan bahwa 83 4 bulan ini adalah batasan umumnya umur manusia. Ini satu tafsir mengatakan seperti itu. Artinya apa? Bahwa Lailatul Qadar ini lebih baik daripada satu umur manusia. Artinya apa? Dia melampaui umur kita. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini izinkan kita mengintrospeksi diri. Ini dalam satu kitab yang dinamakan Kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Amin Al-Qurdi, dikatakan ketika kita mendapatkan maghfirah ini, ketika kita mendapatkan ampunan, yang taubat kita diterima, ada ciri-ciri yang kemudian kita bisa introspeksi bareng. Apakah Ramadan ini kita dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kata beliau, ketika maghfirah tercurahkan kepada kita atau ketika taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 8 hal yang kemudian muncul dalam diri kita. Ini yang mari kita introspeksi bareng-bareng. Yang pertama adalah cirinya orang yang taubatnya atau maghfirahnya tercurahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ayyakhafa fi amri lisanihi. Yaitu apa? Orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, cirinya adalah dia senantiasa mengkhawatirkan akan urusan lisannya. Lisannya tidak akan digunakan untuk menghibah, berkata bohong. Lisannya tidak digunakan untuk namimah, adu domba, bersumpah palsu. Ini yang mencirikan bahwa kita ketika nggak mau bohong, ya Allah, saya ini bohong, ini ada Allah. Ketika saya mengadu domba, ini Allah pasti melihat. Ini cirinya apa? Berarti cirinya taubat kita atau maghfirah itu tercurahkan kepada kita. Artinya apa? Lisan kita begitu mudahnya kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita begitu mudahnya tilawatil Quran. Kan gitu kan? Ini dari ciri bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah mengucapkan kata-kata yang baik. Inilah satu ciri dari orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ayyakhafa fi amri sam'ihi. Dia senantiasa khawatir akan urusan pendengarannya. Apakah pendengarannya itu senang digunakan untuk mendengarkan gunjingan, omongan orang, ngomongin orang lain, atau justru sebaliknya, telinganya hanya digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri yang kedua. Orang yang diampuni oleh Allah, orang yang dapat curahan maghfirah dari Allah itu ketika telinganya hanya digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ayyakhafa fi amri basarihi. Dia senantiasa mengkhawatirkan persoalan pandangan matanya. Pandangan matanya tidak mau digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita introspeksi semua? Apakah justru sebaliknya, bahwa pandangan kita justru lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang diterima taubatnya, dicurahkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, matanya senantiasa digunakan untuk melihat keindahan alam sebagai tadabbur bi ni'mah, untuk mensyukuri berbagai hal yang sifatnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ayyakhafa fi amri batnihi, yaitu orang tersebut akan khawatir terkait urusan perutnya, Pak. Apakah perutnya ini diisi oleh makanan-makanan yang dihasilkan dari rizki yang tidak halal? Apakah perutnya ini diisi oleh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah perut anak istrinya diisi oleh makanan yang dihasilkan dari usaha-usaha yang
di luar dari ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi kekhawatiran orang-orang yang maghfirahnya tercurahkan kepada yang bersangkutan. Kalau kemudian kita masih serampangan di dalam mencari rezeki, kalau kita kemudian menggampangkan sesuatu yang syubhat, artinya apa? Berarti maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala masih jauh dari kita. Berikutnya adalah ayyakhafa fi amri qadamaihi, yaitu ketika dia khawatir akan langkah kedua kakinya. Apakah langkah kedua kakinya itu digunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah, atau kedua kakinya itu justru untuk melangkah ke tempat-tempat ibadah, melangkah untuk bersedekah, melangkah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Inilah yang menjadi ciri dari orang-orang yang dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika langkah kakinya mudah sekali, ringan sekali dilangkahkan untuk beribadah, pergi ke masjid, salat berjamaah, untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin, dilangkahkan kakinya. Yang selanjutnya adalah ayyakhafa fi amri yadihi. Dia akan khawatir terkait perbuatan dua tangannya. Apakah kedua tangannya ini digunakan untuk cara-cara mendolimi orang lain? Apakah kedua tangannya ini digunakan untuk mengetik status yang kemudian mengadu domba orang lain? Apakah kedua tangannya ini kemudian mengupload berita-berita hoax, kan gitu kan? Atau justru kedua tangannya ini dia akan semakin sadar bahwa kedua tangannya ini harus digunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mengarahkan kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ayyakhafa fi amri qalbihi. Dia akan khawatir terkait urusan hatinya. Apakah hatinya itu, dia akan takut apakah hatinya justru dipenuhi dengan kemarahan, iri kepada yang lain, dengki, hasud kepada yang lain. Inilah yang kemudian menjadi perhatian kita semuanya. Mudah-mudahan ketika maghfirah ini turun di bulan Ramadan ini, kita semakin minimalis, kita semakin dihilangkan dari sifat-sifat penyakit hati, dipenuhi dengan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian meringankan kita untuk melangkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke-8 adalah ayyakhafa fi amri ta'atihi. Dia sangat khawatir akan perbuatan taatnya, ibadahnya. Jangan-jangan ibadahnya ini hanya untuk dilihat oleh orang lain. Jangan-jangan ketika sholat berjamaah di masjid ini hanya untuk pamer. Jangan-jangan ketika sedekah hanya untuk sekedar dilihat oleh orang lain. Orang-orang yang dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, cirinya adalah dia sangat khawatir bahwa perbuatan taatnya itu justru kemudian menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita semuanya, bahwa ketaatan kita diselipi dengan rasa riya, ingin dilihat oleh orang lain. Ketaatan kita ada sifat ujub, bangga diri terhadap kehebatan kita, padahal taat kita, ibadah kita tiada lain dan tiada bukan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa sholat? Karena kita sehat, karena kita dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa taat. Inilah sejatinya kenapa riya itu syirik kecil. Karena apa? Ketika kita riya, berarti seolah-olah apa yang menjadi nikmat kita itu datangnya dari kita, padahal seluruh nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ba'da salat biasanya diajarkan doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inna ala dzikrika, tolonglah kami ini untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan senantiasa bisa bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan senantiasa diperbaiki ibadahnya dari waktu ke waktu. Karena apa? Syukur kita, zikir kita, ibadah kita itu hakikatnya adalah
dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berbangga diri bahwa itu semuanya dari saya, semuanya itu akibat saya. Karena apa? Hakikatnya itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir dari pertemuan yang singkat ini, mudah-mudahan ini memberikan, terutama untuk saya pribadi, memberikan asar bekas pada kita semuanya bahwa Ramadan kali ini mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang paling berkualitas, paling baik dibanding Ramadan sebelumnya. Karena apa? Kita tidak pernah tahu kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi kesadaran kita semuanya. Kita yakinkan dalam hati, kita niatkan dalam hati, mudah-mudahan kita semuanya dalam konteks Ramadan kali ini kita maksimalkan kualitas kita, terutama 10 hari terakhir ini. Kita baru mulai nanti malam, kita mulai i'tikaf, kita mulai banyak bersedekah, kita mulai banyak memperbanyak kembali tilawah kita, memperbanyak kembali perbuatan-perbuatan baik kita. Mudah-mudahan curahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semuanya. Nanti pas Idul Fitri kita mendapatkan kemenangan sebagai hamba-hambanya yang kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian, tentu dengan kualitas yang semakin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, terakhir ada 5 hal yang menjadi resep dari para ulama-ulama semuanya terkait dengan supaya kita bisa istiqomah menggapai la'allakum tattaqun itu. Yang pertama adalah muwahadah, yaitu kita senantiasa ingat tentang perjanjian, komitmen perjanjian kita azali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhanmu, kata Allah. Bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku, Tuhan kami. Perjanjian itu sudah dilakukan oleh kita di alam ruh. Artinya apa? Kita saat ini adalah menjalankan syahadah persaksian kita. Oleh karenanya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa salat kita, ibadah kita, hidup mati kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, dengan mengingat itu ibadah kita semakin meningkat. Yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah ini adalah bagian dari implementasi ihsan kita. Puasa ini adalah bagian dari melatih muraqabah kita. Sejatinya bukan hanya saum, tetapi seluruh syariat itu adalah ada sisi muraqabah. Saum ketika kita sendirian, mungkin di hotel atau di rumah, nggak ada istri, nggak ada anak, sendirian di kamar, ada kulkas yang dingin, kita tidak berani untuk minum seteguk air atau memakan nasi sesuap nasi. Karena apa? Ada Allah. Ini muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya umat Islam ini ketika muraqabah ini bukan hanya ketika dia sedang berpuasa, tetapi di dalam seluruh sendi kehidupannya. Karena hakikatnya Allah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Allah itu Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Allah itu yang maha mendengar. Allah itu maha segalanya tahu pada seluruh perbuatan kita. Tetapi ini yang sering dilupakan oleh kita semuanya, muraqabah. CCTV besar dari Allah Subhanahu wa taala, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, tapi ketika engkau tidak bisa maka Allah melihatmu. Inilah muraqabah. Yang pertama kalau bisa adalah musyahadah, tetapi level kedua adalah muraqabah. Tetapi muraqabah sudah luar biasa. Artinya apa? Ketika seluruh perbuatan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi keinginan kita semuanya. Yang berikutnya adalah mujahadah, mujahadatun nafsi, yaitu apa? Mengendalikan nafsu kita, nafsu bahimiyah kita, kehewanan kita, yaitu apa? Suka makan, suka tidur, suka malas-malesan. Nafsu sabu'iyah, yaitu apa? Nafsu angkara murka, kerakusan, kekerasan, ingin melukai orang lain, ingin menyakiti yang lain. Ini namanya nafsu sabu'iyah. Nafsu syaitaniyah, kemunafikan, licikan,
inginnya berpikir konspiratif dan yang lainnya. Ini juga akan menjuruskan kepada maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah nafsu rububiyah ananiyah, yaitu apa? Nafsu ingin dia yang merasa paling benar, paling hebat, dia merasa paling berkuasa. Inilah yang mengarahkan kepada manusia kepada jalan maksiat, jalan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita mujahadahkan. Kita harus berjuang sungguh-sungguh untuk mengendalikan hal tersebut. Yang berikutnya adalah muhasabah. Ini yang sering didengar dari para guru-guru kita, yaitu evaluasi diri, meneliti diri kita. Di dalam kitab Tajul Arus diceritakan ada satu ulama namanya Syekh Makinuddin Al-Asmari. Beliau mencapai derajat wali abdal. Karena apa? Beliau sebenarnya adalah seorang tukang jahit, tetapi karena amalan muhasabahnya beliau kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali abdal. Amalannya apa? Ketika beliau kerja siang hari menjahit, dia selalu kemudian sorenya setelah bekerja, dia selalu menghitung-hitung ucapan apa yang tadi siang diucapkannya. Apakah banyak mengucapkan sesuatu atau banyak diamnya? Ketika dia banyak mengucapkan sesuatu dan kemudian cenderung banyak ya salahnya, kemudian dia langsung istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan tiap hari. Betapa muhasabah ini luar biasa. Kita tidak pernah mengevaluasi diri kita, harian kita, malam kita sebelum tidur, kan itu kan? Ini yang kemudian sampai diceritakan oleh Ibnu Athaillah di dalam kitab Tajul Arus. Kemudian Syekh Makinuddin diangkat oleh Allah menjadi wali abdal. Yang terakhir adalah yang kelima untuk kita bisa istiqomah adalah muaqabah, yaitu mensangsi diri kita, menghukum diri kita ketika kita melakukan kesalahan. Kita jarang sekali menghukum diri kita, Pak. Kalau kita kemudian katakanlah kesiangan subuh, ya sudah saja paling dikodok. Bahwa kita harus menghukum diri kita. Apa konsekuensinya ketika kita meninggalkan sesuatu, apalagi yang wajib, yang sunnah saja. Kita harus mencamkan diri saya. Ketika saya tidak berjamaah, saya kemudian harus bersodakoh berapa ribu. Itu muaqabah namanya. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maksiat, kita harus ganti dengan sodakoh. Ini muaqabah. Ini yang harus kita lakukan. Karena seringkali kita kemudian melakukan sesuatu tetapi melakukan kesalahan, tetapi kita tidak pernah menghukum diri kita. Makanya tidak ada disiplin di dalam jiwa kita. Inilah mudah-mudahan di akhir Ramadan ini, di 10 hari terakhir ini, kita mudah-mudahan diingatkan kembali tentang esensi kita sebagai khalifahnya, sebagai Abdullah juga, bahwa kita sejatinya adalah kembali kepada yang awal tadi. Kita adalah makhluk ruhani dan nanti akan kembali kepada Allah sebagai makhluk ruhani. Kita dikasih badan adalah untuk melipat gandakan kedewasaan kita, mentarbiyah kita, ruhani kita bisa sampai insyaallah ke alam al-qurbah, yaitu alam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini sekali lagi disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya. Kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan kesehatan sehat wal afiat, keluarga kita menjadi keluarga yang barokah, yang maslahah untuk fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semuanya tiada bosan kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan di akhir hayat kita sampai pada derajat husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.